usah kemana-mana, harus ada lahan buat mereka semua. Kalau tidak ada lahan, mereka akan hilang dan susah dikumpulkan lagi. Kenapa? Sebenarnya ada bibit yang bagus dari sini yang tadi dibilang fashionnya itu. Ya, dia mau seneng-senengnya aja, tapi ketika dia ngeliat sinetron mulu lagi sekarang, jadi ketika ada berita itu kan saya takut kepikiran. Jadi banyak faktor yang saya pikirin gitu loh. Tapi kalau lanjutan dari komitmen kita yang akan dijadikan hadiah untuk SMP itu kan bermanis atau masih Nah, ditunda? sekarang saya malah coba saya balikin sama kalian. Apa yang mesti saya lakuin? Kalau misalkan ada, jadi gini, saya ada di Poros Tengah, kita bicara Tiger Wong Entertainment dulu. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Kita maju lagi nih, tingkatan lebih tinggi. Yang satu bilang enggak. Tiba-tiba jam 10 yang ini bilang iya. Saya nggak perlu kasih tahu ya orang-orangnya siapa, cuman orang-orang itu orang-orang yang saya hormati sekali. Wah, saya bingung gitu loh. Jalanin, kelihatan nanti tulusnya kamu seperti apa, kamu nggak ini. Ada yang satu bilang, meredain dulu aja, karena mau itu berhasil, lu dikira nggak dompleng. Mau itu bilang nggak berhasil, nanti lu ketawain. Nah, bener sih. Jadi gue harus gimana ya? Nah sekarang saya malah balikan, itu pertanyaan bener. Malah saya balikan ke kalian, seharusnya saya harus bagaimana? Karena memang visinya itu memang harus diluruskan semuanya. Ada yang bilang sekarang LGBT, ada yang sekarang apa. Luruskan, kita yang bisa meluruskan, jadiin itu pakaian yang unik, yang menarik. Jadi orang-orang yang datang, yang menjadi kontestan itu bukan pakaian yang seperti itu, tapi dia bisa mendaur ulang dari koran, dari plastik dia pakai. Jadi yang ikut itu adalah orang-orang yang kreatif, nggak perlu jadi orang kaya, jangan perlu jadi kaya istilahnya untuk bisa menjadi juara, untuk menjadi juara mendapatkan 100 juta. Semua orang bisa ikut asal kreatif, apapun didaur ulang. Itu rencana saya sebenarnya. Saya mau menjadikan itu ajang, jangan jadi kayak kok pakaiannya jadi kesini ya, pakaian perempuan dipakai sama pria, ini kita lurusin semuanya. Ini loh konsepnya. Yuk, jadi mereka yang ini, oh di sini lomba-lomba kreatif ya untuk ini. Nggak perlu mahal loh, bisa dengan koran, bisa dengan plastik kita ini. Dan saya pun, jurinya pun menilainya juga gampang. Kalau misalkan saya dari seperti baju sekarang yang di duku atas, kita melihat bagaimana saya mau menilai yang menang 100 juta yang mana, susah. Karena pakaiannya hampir istilahnya sama dengan ini, apa yang harus mau ditonjolin. Terus saya bilang mengkerucuti lagi, ini meeting udah lama. Mengkerucuti, saya nggak perlu bilang jurinya siapa, saya takut dia terseret-seret ya. Cuma dikerucutin lagi dia, oh iya yang unik, yang aneh, yang daya kreatifnya tinggi. Semua orang bisa menjadi model, semua orang bisa menjadi fashion. Dan yang juara bukannya uang yang kita berikan nama dia, walaupun emang uang, tapi bajunya yang kita beli, ngerti nggak? Bajunya kita hargain 100 juta, bajunya hargain 50, 25, semuanya gitu. Nanti kita ada sisirnya semuanya. Ini sisirnya Jakarta nih, ini bajunya nih. Bisa dilelang akan jadi uang lagi dan buat mereka juga. Semua sudah dipikirin sama saya, nanti ada di Jakarta, ada di Bandung, dan semuanya itu yang ikut nanti desainer juga dari tiap-tiap kota. Jadi sekarang desainer semuanya Jakarta, padahal terlalu banyak desainer luar negeri, luar kota tuh yang benar-benar bagus. Jadi buat saya terlalu banyak, karena Paula itu dari Semarang. Kenapa dia pindah ke Jakarta? Karena di Semarang tidak bisa menjadi model, nggak bisa. Dan Paula merasakan banget gimana caranya di setiap kota itu berhak menjadi model, berhak menjadi desainer, tidak perlu ke Jakarta semuanya. Dan majalah-majalah yang hebat itu dia menonjolkan siapa sih? Orang-orang elit semuanya. Kenapa nggak orang-orang seperti menengah ke bawah yang suka sama fashion juga? Bagaimana caranya? Gerakan ini terlalu gede gitu loh, susah juga kita mengartikannya. Tapi emang balik lagi salah saya kok.
Yuk, apa lagi? Tapi Apakah ini maksudnya itu maksudnya tertunda kah atau batal seperti apa? Sorry, Yang keputusannya tertunda atau gimana? keputusan apa ya? yang tadi yang Acara yang Saya sampai sekarang saya belum memutuskan, karena kan banyak juga yang bilang 500 juta itu buat mereka bonget. Salah lah, 500 juta itu hadiahnya total hadiah yang kita keluarkan. Saya juga tadi mau ada 20 motor sama 100 handphone ya. Kenapa sih gini loh, saya jelasin. Kenapa harus ada itu semua? Yang menarik dari setiap acara itu harus ada suatu hal yang istilahnya menarik buat mereka. Kita istilahnya ya, kita harus bakar uang dulu supaya mereka tertarik. Istilahnya tertarik itu, oh ada hadiah ya, dia datang, ini tiba-tiba acaranya bagus, tiba-tiba dia tahu maksudnya apa, akan menjadilah kayak seperti, oh ini bagus ya, ini ya. Cuman bagaimana cara kita menariknya? Salah satunya dengan itu. Bukannya kayak, toh kita juga nggak salah. Apa salahnya kita bagi-bagiin motor? Apa salahnya kita bagi-bagiin handphone? Nggak ada salahnya. Tapi memang ada sesuatu yang bikin mereka tertarik, walaupun itu juga berbagi, tapi ada maksud yang paling inti dari itu semua. Kita jadiin acara ini buat kalian, akhirnya mereka terasa sendiri kok semuanya. Dan banyak kok yang udah mau gabung ya, istilahnya kayak udah mau saya cerita, dia mau ini. Cuman sayang sekali sih, sayang bangetnya tuh kurangnya komunikasi, kurangnya mempertanyakan kenapa. Tapi ya sudah sebesar itu, ya sudah, saya bilang tidak ada yang perlu dipertahanin lagi, takut kasihan keluarga saya. Namanya mungkin dari dulu juga fashion banyak juga desainer maaf dalam artian banyak yang pemula itu kan kayaknya di dunia fashion kan sudah selesai. Nah mungkin kalau di sini kalau kemarin kan mungkin mereka terbuka di jalan, siapapun boleh ikut dan mereka nggak ada acuan atau apa. Kami mau nggak ini dirubah? Gini loh, Apapun bisa jadi kreativitas gitu kan, tetap berlanjut gitu. gini loh, dalam agama memang tahu ya, itu sebenarnya tidak baik ya. Saya mengatasnamakan tidak baik biar mengartikan semua aja ya. Jangan sampai perkataan saya menyebutkan saya bilang tidak baik. Itu tugas yang sangat jauh sekali bagi saya untuk berbicara seperti itu, terlalu jauh banget. Saya akan pasti bukan ranahnya saya tahu sih bukan ranahnya saya takut sekali untuk ngomong seperti itu. Cuman ya pasti niatan baik kita untuk ke arah mudah-mudahan ya bisa merubah, mudah-mudahan ya bisa ini ada. Tapi kalau misalkan dibicarakan seperti bagaimana caranya, lu setuju atau enggak, gini loh, mendidik anak zaman dulu, zaman saya sama sekarang itu aja berbeda-beda. Zaman dulu dicambuk, digesper, ayah saya dia nurut, dia takut, dia hormat sama orang tuanya. Zaman saya tahun 90-an sama 2000 dicambuk di ini udah nggak mempan. Dia bilangin aja, cukup bilangin, kita masih lompat pagar, kita masih kabur, nggak balik ke rumah. Itu pengalaman saya dan memang seperti itu. Tapi masih bisa dijamin, masih bisa dibilangin, hey ini masih bisa. Zaman sekarang nggak bisa. Kita mau bilangin aja, kata anaknya, saya su loh, saya bisa su kalau misalkan pukul saya. Dan ini semua orang tua juga sudah membicarakan sama persis. Jadi zaman sekarang kita harus merangkul, menjadikan anak itu teman, menjadikan anak itu beda sekali treatmentnya. Dan yang tadi itu misalkan saya bilang bagaimana kalau LGBT ini, tidak bisa kita sefrontal itu sama mereka semua.
kita rangkul, kita kasih pengertian, kita ini sama seperti anak-anak itu 17 tahun ke bawah yang sekarang kita juga bagaimana ya mengatur mereka semua, kita rangkul. Itu yang saya lakuin sama Bonge, sama Roy, sama waktu itu Kurma jadi nggak bisa datang, saya rangkul dulu, dia suruh percaya sama visinya saya dulu. Kalau kamu percaya sama visi saya, kita lakuin. Kalau kamu nggak percaya, jangan. Itu awal. Sayang sih ya, dia juga yang waktu kamera, saya suruh matiin waktu itu, matiin kameranya. Saya bilang, saya mau ngobrol. Kalau itu nyala kameranya, kalian pasti tahu apa yang saya ngomong semuanya. Sayang aja waktu itu mati. Maaf kalau yang tadi saya nggak bisa jawab. Baik, CFO sekarang juga kan banyak kontranya karena warga banyak yang protes gitu karena kemacetan gitu kan ya. Terus juga larangan undang-undang untuk catwalk di zebra cross gitu. Nah, Bayu sendiri seperti apa kan? Larangannya atau apanya? Larangannya sama banyak warga yang protes karena bikin macet gitu. Ya, gini, awalnya juga kenapa saya mau melakukan tindakan kemarin itu salah satu itu ya, lambat laun pasti akan dilarang karena itu mengganggu pasti. Kalau saya yang di rumah itu awal seneng, awal ini tiba-tiba pasti mengganggu dan pasti akan ada protes pasti. Harus ada orang yang memindahkan dia semua, mau kemanapun deh, nggak usah kemana-mana, harus ada lahan buat mereka semua. Kalau tidak ada lahan, mereka akan hilang dan susah dikumpulkan lagi. Kenapa? Sebenarnya ada bibit yang bagus dari sini yang tadi dibilang fashionnya itu. Kalau misalkan ini hilang, susah ngumpulin lagi, tidak ada wadah, akan hilang begitu aja. Movementnya Citayam Fashion Week yang saya bilang sangat bagus banget. Citayam Fashion Week bisa menggerakkan kota-kota lain menjadi fashionable. Gila apa? Merinding tuh saya tuh, gila sih ini movementnya. Saya sampai mudah-mudahan pemerintah lihat, rangkul ya Allah, bikin satu bikin program, jadi nanti ke tiap-tiap kota. Gila nih Indonesia fashionnya lebih gila kali daripada Korea sama Jepang. Kita terlalu banyak adat yang bisa diambil. Tiba-tiba ada misalkan suku-suku itu juga banyak, itu kan fashionable juga. Kalian tidak mengerti seni, itu seni. Dan banyak orang luar negeri mau lihat. Terlalu banyak yang bisa diambil dari ini, takutnya ketika diusir segala semuanya bubar. Udah, terus jadi apa? Viral sementara aja. Kalau saya tuh salah satu itu mau memindahkan bukan berarti apa-apa enggak, cuman emang tahu suatu saat ini pasti akan ditegur karena mengganggu, sangat mengganggu. Kakaknya sendiri kan ini beberapa kali bikin gerakan sosial akhirnya diprotes segala macam. Tahu nggak sih kamu buat kedepannya bikin program yang Saya itu sampai sekarang beberapa kali ya saya begini ya, saya itu sampai sekarang beneran saya tidak merasakan cacian maki itu, demi Allah. Saya hanya merasakan bagaimana caranya saya harus menolong mereka ya. Gimana kalian bisa melihat dari mata saya. Kenapa saya kepikiran sama komen-komen itu? Saya nggak kepikiran sama sekali. Saya tahu niat saya tahu tujuan saya tahu banget apa yang saya mau tuju. Jadi saya nggak pernah kayak cacian maki itu kayak menghancurkan diri saya. Terlalu kuat visi saya, terlalu kuat, tapi langkah-langkahnya lah yang saya harus pikirin. Nggak seperti itu. Ternyata tahapan-tahapannya itu saya belajar harus gimana. mungkin per hari ini Paula tahu nggak sih yang postingan si Wanda Hamidah itu? Ketemu bilang tuh orangnya siapa. Jadi dia tadi yang ngomong sebenarnya Wanda Hamidah itu. Aduh, saya bilang ngapain bilang sama saya, karena kalau saya tahu nama takutnya udah kan ada setan masuk. Aduh tuh orang jahat tuh, malu ini nih, jadi rusak gitu loh saya, keseharian saya. Itu yang saya nggak mau, itu yang saya kenapa nggak mau baca. Karena gini loh, kalau lu nggak bilang gue ketemu dia, gue akan tegur dia, hai apa kabar, dan dia akan bingung ngeliat gue. Loh
kok dia diginin gue nggak apa-apa ya, karena kita nggak baca, karena kita positif thinking sama dia. Tapi kalau lu udah bilang sama gue ketemu orangnya, aduh itu lagi yang ini gue bilang, gue tegur kagak ya, gue bilang. Dan kepura-puraan kita kelihatan banget. Dan gue pun juga nggak baca sampai sekarang apa yang ditulis Pak Ridwan Kamil sampai detik ini, nggak baca. Se-viral itu, sumpah saya nggak baca. Cuman saya mau tetap berpikiran dia orang baik. Saya sampai sekarang masih adore sama dia. Saya tahu bahasa-bahasa dia tuh bahasa agama yang tidak dibuat-buat. Saya tahu dia orang yang baik sampai detik ini. Makanya saya datang ke makamnya. Saya benar-benar belajar apa artinya anak di samping saya. Anak buat saya itu saya nggak mau tinggalin saya terus. Ini kalau misalkan kita kehilangan anak kita nggak bisa balik lagi. Itu cuma hanya jadi memori kita dan penyesalan, kenapa gue nggak tiap hari sama dia. Makanya saya datang ke makamnya. Terima kasih, saya bilang. Eril mengajarkan saya banyak untuk menjadi seorang ayah. Dan sampai detik ini saya masih bilang sama diri saya, dia orang baik. Makanya saya tidak mau melihat, sama mungkin seperti yang tadi ya. Saya nggak mau lihat, biarkanlah semua itu ya udah orang-orang saja. Kalau misalkan ada misalkan komunitas atau pemerintah yang ingin menggerakkan PNS lagi, nah Pak Baim disuruh diminta untuk bantu, Baim bersedia atau enggak? Tergantung, karena pemerintah itu sekarang ya tahu ya, saya kepentingannya sudah berbeda-beda. Apalagi ada media sosial ini, jadi berlomba-lomba ingin mendapatkan pujian dari komen, sudah berbalik semuanya. Dan saya pun jadi sedih juga melihatnya. Kayak tergantung niatnya, tergantung visinya, tergantung orang yang mengajak sama saya siapa. Apakah satu visi sama saya, apakah setulus itu, saya nggak tahu. Tergantung orang. Pak Baim tadi kan bilang ini kalau sampai di seluruh kota ada event seperti ini kan bisa menambah apapun, misalnya baju segala macam. Iya, Jadi banyak betul. kreativitas. Betul. Jadi kan menambah ekonomi sebenarnya. Betul. Jadi kan siapapun yang tidak tahu harus kemana ini Betul. punya kreativitas kemudian, tapi dengan ada wadah ini kan bisa makin berkembang. Betul sekali. Kenapa nggak berpikiran untuk lanjut aja Pak Baim? Saya? Iya, jadinya kan Meskipun yang ada iya meskipun ada pro dan Gini kontra loh. gitu. Saya tuh pengen. Saya cuma lagi mikirin orang sekeliling saya, karena dia berpengaruh ke dia juga. Jangankan keluarga saya, orang yang sekeliling saya aja ditanyain terus, gimana tuh si Baim ini gimana, kasihan saya itu. Kalau saya jangan dipikirin, cuman kalau saya masih mau maju sejauh itu. Apalagi kenapa sih saya itu kok sebegini pedulinya sampai, bukan saya, karena Paula yang mengerti banget. Paula yang mengerti banget dunia ini, dan Paula tahu apa yang harus dia lakuin. Jujur saya udah pernah bilang sama dia dari dulu, pertama kali istilah pas saya nikah sama dia punya anak, dia udah enak dengan YouTube-nya dia. Saya bilang sama dia, sayang, jangan sampai hilang modelnya kamu. Kamu seorang model yang hebat. Kalaupun kamu gak jadi model, pilihan kamu mau model atau enggak. Walaupun model, pilih bajunya seperti apa, tapi kamu jangan hilang. Kamu harus punya influence sebesar itu buat orang banyak. Mau kamu punya sekolah, mau kamu punya yang seperti ini. Nah ketika ada yang seperti ini, saya ingat dia. Karena ketika ini jalan, saya tuh nyerahin ini sama dia, bukan saya menjalankan. Saya hanya ide awal, saya hanya visinya seperti ini. Dia yang akan tahu, lebih tahu. Itu benar banget. Sebenarnya itu dari awal saya sudah merencanakan, sayang jangan, karena kamu dianggap, kamu itu di model itu hebatnya itu hebat banget. Kalau kamu bisa menggerakkan fashion Indonesia sebegitu hebatnya, jadi gini loh,
setiap pekerjaan orang yang saya tahu itu siapapun orangnya, kalian pun juga, kalian harus punya influence sebesar itu untuk orang banyak, karena tujuan kita tuh cuma untuk menjadi manfaat untuk orang banyak. Apalagi sih, ya ampun, kalian mungkin nanti punya perusahaan yang kayak di infotainment tapi istilahnya berguna, ini semua dengerin jadi manfaat. Tujuannya apa sih hidup? Astaga, gue sampai bingung gitu loh, tujuannya apa sih sebenarnya? Cuma untuk jadi manfaat orang banyak aja, udah. Tapi ketika ujiannya itu tambah banyak, akhirnya dia nanti di pemerintah, akhirnya dia ini uang itu akan ini, ujiannya banyak, cuman tujuannya sebenarnya itu apalagi sih? Ketika mikirin untuk diri sendiri udah keluarga, udah mau pahala banyak, mau masuk surga, apalagi manfaat buat orang banyak. Makanya ya dibilang orang yang paling penting orang yang punya manfaat untuk orang banyak. Makanya saya nggak pernah kayak rugi gitu ya kalau misalkan buat rumah, buat ini apa sih maksudnya? Itu tiap hari orang akan berdoa di situ, mudah-mudahan 1% dari doa itu ke saya, doa saya itu doang. Saya cuma mikirnya itu doang, tapi orang berpikirannya buat apa ini buang uang ini, enggak. Kita punya visi yang beda. Kebaik kan Kapolda juga modelnya gitu, dia punya cita-cita nggak sih atau impian gitu, punya model agensi sendiri? Dia pernah cerita Udah, ke Kabaik? dia udah punya sekolah sendiri. Nah, alhamdulillah ya, sama teman-teman dia sudah punya. Cuman memang visi dari seseorang itu harus lebih besar. Walaupun dia sudah besar ya, cuman saya mau lebih besar lagi, mencakup yang benar-benar ya besar lah. Tapi kondisi Kapolda sekarang sendiri gimana sih? Kabarnya dia merasa kecewa nggak sih? Cita-citanya yang ini harus tertunda. Kalau perempuan kayaknya hampir sama semuanya ya. Dia pakai perasaan. Lain dengan kita laki-laki itu pakai logika. Kita itu bisa menghilangkan perasaan, logikanya dikedepanin sampai kayak nggak kejadian apa-apa. Sampai ini kok perempuan nggak bisa. Ngumpet-ngumpetin dia dengan perasaan dia nggak apa-apa. Saya tahu dia sedih, saya tahu dia terpukul, saya tahu dia itu sakit hati, saya tahu dia itu baca semua komennya, karena perempuan itu disuruh nggak baca komen dia tetap baca, karena dia itu punya pemikiran penyelidikan yang sangat gila daripada laki-laki. Iya, perempuan tuh gila kalau soal main polisian dia paling jago lah. Dia bisa nyelidikin sampai tuh kan, lu salah kan? Nah, lu mau ngomong apa lu sekarang? Perempuan itu begitu. Jadi bohong lah ketika kita bilang jangan dibaca pasti sama dia. Dia mau tahu akarnya di mana, ini di mana, itu perempuan. Tapi